Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ling Dong yang dianugerahi mantra Fuyus Dao oleh Wang Lin. Kemudian tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan dia tenggelam ke dasar lautan. Dia sangat berbakat, jika tidak, dia tidak akan setengah langkah memasuki langkah ketiga. Ling Dong yang terhormat telah sepenuhnya memahami mantra Dao setelah beberapa jam. Meskipun pemahamannya tidak sedalam pemahaman Wang Lin, itu sudah cukup untuk menghadapi jiwa Joss Flame yang tidak memiliki tuan. Lautan di dalam tungku kaisar bergolak hebat hingga membentuk bentangan raksasa. Di tengahnya adalah yang terhormat Ling Dong. Tampak memancarkan cahaya misterius saat dia menggunakan mantra Dao yang diberikan Wang Lin untuk menyatu dengan jiwa Joss Flame. Wang Lin masih duduk di luar tungku kaisar sambil terus menggunakan kekuatan dewa kuno untuk memberi makan 19 pohon itu. Saat ini pepohonan tidak lagi tampak layu, memberikan vitalitas yang kuat, menunjukkan tanda-tanda daun tumbuh. Setelah menariknya, Wang Lin membayangkan dengan tangannya lokasinya dan celah di ruang penyimpanannya terbuka. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan gadis yang tersegel dari klan pembasmian penyegel. Meski penampilan gadis itu tidak luar biasa, dia tetap sangat cantik. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah pucatnya dan matanya terpejam. Ekspresinya yang pemalu akan membuat orang ingin merawatnya. "Siapa namamu?" Setelah membawanya keluar, Wang Lin melonggarkan segelnya sedikit agar dia bisa bangun, tapi matanya masih tertutup. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Matanya sangat indah, dengan warna hitam dan putih yang jelas, tetapi saat ini matanya dipenuhi ketakutan. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani menatap Wang Lin. Melihatnya, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat wajah orang lain yang dipenuhi ketakutan dan rasa takut yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata itu juga mengandung sifat keras kepala dan kebencian. Sangat mirip dengan Yao Qikui. Mata Wang Lin perlahan menjadi dingin dan dia perlahan berkata, "Siapa namamu?" Suara gadis dari klan pemusnahan penyegel bergetar dan dia berbisik, "Ziman." "Feng Ziman." "Ziman, itu nama yang bagus. Anda telah mati 2 kali, bagaimana kamu bisa bertahan hidup?" Suara Wang Lin tenang, tapi tekanan menggerakkan dan membuat gadis ini gelisah. "Saya adalah pelayan Dao Master Miao Yin. Kamu telah menangkapku, jadi dia pasti akan membunuhmu." Gadis itu menggigit bibir bawah dan menatap Wang Lin. Rasa takutnya masih ada, tapi dia menekannya dengan paksa. Wang Lin perlahan berkata, dia tidak bisa memasuki makam Orde Kuno. Setelah gadis itu mendengar ini, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera mengerti maksud Wang Lin. "Mustahil, avatar Dao Master tidak mungkin dibunuh." Gadis itu ketakutan dan bahkan suaranya menjadi tajam. Wang Lin dengan dingin menatap gadis itu dan tidak menjelaskan. Dia memegang tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar. Batu giok itu menyentuh dahi dan pemandangan kematian avatar Dao Master Miao Yin muncul di ingatannya. Gadis ini adalah seseorang yang dekat dengan Dao Master Miao Yin, jadi dia tahu banyak tentang mantranya. Dia memiliki metodenya sendiri untuk menentukan apakah informasi di dalam batu giok itu benar atau salah. Wajah gadis itu menjadi semakin pucat. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa hal ini benar. Di bawah serangan Wang Lin dan kehancuran besar, tidak ada peluang bagi avatar Miao Yin, yang budidayanya ditekan, untuk bertahan hidup. Khususnya, melihat avatar merasuki kehancuran besar Miao Yin membuat harapan terakhirnya lenyap, dan dia gemetar. "Kesabaran saya terbatas. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan menghancurkan jiwamu." Suara Wang Lin menetap angsur menjadi lebih dingin. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan klan pemusnahan penyegel, jadi dia tidak menggunakan pencarian secara langsung tetapi pertama-tama menghancurkan perlawanannya. Kepanikan di mata gadis itu menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Majikannya telah meninggal, menutup jalan mundurnya. Wang Lin perlahan berkata, "Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kami sebelumnya. Bahkan jika kamu memburuk, aku telah membunuhmu sekali, jadi itu bisa diimbangi. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu,
dan aku bahkan bisa melepaskanmu. Gadis itu merenung dan berbisik, anggota klan pemusnahan penyegelku punya 3 nyawa. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bertanya, dari mantra apa? Gadis itu menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, itu bukan mantra. Ketika orang-orang dari klan pemusnahan penyegel saya lahir, tetua klan membawa kami untuk menyembah leluhur. Setelah memuja leluhur, kita memiliki 3 kehidupan. Kamu sedang mendekati kematian. Anda masih berani membayangkan sesuatu dari saya. Karena kamu meminta kematianmu, jangan salahkan aku. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan dan menabrak dahi gadis itu. Mata gadis itu dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berteriak, saya tidak menyembunyikan apapun. Saat anggota klan saya lahir, mereka tidak memiliki tanda klan. Hanya setelah memuja leluhur barulah tanda klan muncul, dan kemudian kita akan memiliki 3 nyawa. Tangan kanan Wang Lin berhenti 3 inci dari dahi gadis itu dan dia dengan dingin menatapnya. Bagaimana mantra penyegel dari klan pemusnahan penyegel digunakan? Kami menawarkan hidup kami dan membuka tanda klan. Kekuatan leluhur keluar dari tandanya dan melakukan segel, gadis itu dengan cepat menjawab dengan ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba mendarat di dahinya dan dia mulai mencari jiwa. Pikirannya runtuh dan tidak melakukan perlawanan saat Wang Lin melewatinya. Dengan tingkat pemahaman Wang Lin, dia dapat dengan mudah mengingat ingatannya tanpa melukai. Setelah mengetahui semua ingatannya, matanya bersinar dan tangan menyapu dahinya. Dia mengeluarkan tanda klannya dari dahinya. Dengan lambaian tangan, segel memenuhi tubuhnya dan dia menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian merenung sambil melihat tanda klan yang berkedip-kedip di tangannya. Klan pembasmian penyegel adalah klan yang sangat aneh. Mereka tidak memiliki hubungan darah tetapi menangkap bayi, dan jika mereka dapat bertahan hidup dengan meja leluhur, mereka akan menjadi bagian dari klan mereka. Kemungkinan kematian sangat tinggi, dan dahulu kala, altar pemusnahan penyegel menghilang. Saat ini, hanya ada sedikit anggota klan pemusnahan penyegel yang tersisa. Dan karena tanda klan dicap pada mereka, mereka tidak akan mati ketika kehilangan tanda klan, dan bahkan tingkat pemikiran mereka tidak akan turun. Mereka tidak lagi menjadi anggota klan pemusnahan penyegel. Yang menarik dari klan pemusnahan penyegel, selain mantra menjanjikannya yang aneh, adalah mantra 3 nyawa mereka yang menakjubkan. Mantra ini bisa diambil dan digunakan pada orang lain. Setelah melihat tanda klan pemusnahan penyegel, Wang Lin diam-diam menyimpannya. Sedangkan gadis itu, dia tidak berniat membunuhnya. Tidak ada kebencian antara mereka dan dia telah mengambil tanda klannya. Setelah meninggalkan makam Orde Kuno, dia akan melepaskannya begitu saja. Saat dia menghilangkan tanda klan, Wang Lin tiba-tiba melihat ke-19 pohon yang dia pelihara. Pohon-pohon ini penuh dengan kehidupan dan sangat hijau. Daun yang tak terhitung jumlahnya muncul di pepohonan. Namun, tidak ada satu kata pun dari daun ini yang merupakan daun kuno, jadi dia terus mempertahankan kekuatan dewa kuno ke dalamnya. Salah satu pohon tampak seperti pohon musim gugur, dan daunnya menjanjikan angsur berguguran. Hanya satu daun yang tersisa dan tidak gugur. Akibatnya, semua kekuatan dewa kuno yang memasuki pohon itu mengalir ke daun itu. Wang Lin dengan tenang menatanya, dan setelah daun itu menyerap sejumlah besar kekuatan dewa kuno, daun itu bersinar. Namun, itu masih merupakan daun biasa tanpa aura daun kuno. Dalam sekejap, akar daunnya mengendur seolah-olah hendak tumbang. Mata Wang Lin bertanya dan daunnya jatuh dari pohon. Perlahan-lahan ia mendarat di tanah dan menjadi daun biasa. Pohon itu tidak lagi menyerap kekuatan dewa kuno dan perlahan layu hingga berubah menjadi debu. Wang Lin mulai mengerutkan kening. Saat ini, dedaunan di 18 pohon yang tersisa mulai berguguran. Dari kelihatannya, itu akan sama seperti sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, maka banyak waktu dan kekuatan dewa kuno yang dihabiskan Wang Lin akan sia-sia. Kenapa seperti ini? Mungkin aku salah menilai. Daun kuno, kuno, daun. Mata Wang Lin berbinar seolah dia menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap ke 18 pohon di depannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan meniupnya. Hembusan angin yang memenuhi nafasnya menderu-deru ke arah 18 pohon. Saat angin bertiup, dedaunan di 18 pohon itu semuanya tumbang, hanya menyisakan 18 helai daun.
Mereka tertiup oleh nafas Wang Lin dan sepertinya menyerap aura di dalamnya, lalu mereka mulai memancarkan cahaya yang bersinar. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan dan tangan mencurigakan yang terulur ke kepuasan. 18 daun terlepas dari pohon dan terbang menuju Wang Lin. Daun kuno. Kegembiraan pertama belum berakhir ketika kebahagiaan kedua tiba. Lautan racun di dalam tungku kaisar telah menghilang dan berubah menjadi 9 tetes racun yang bahkan akan mengejutkan kehancuran besar. Setiap tetes racun dipenuhi dengan jiwa Joss Flame dan racun surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kegembiraan ketiga telah tiba. Di alam lain dari tungku kaisar, yang terhormat Ling Dong telah menyerap semua jiwa Joss Flame dari Laut Ungu dan dia akhirnya mengambil setengah langkah penting. Dia telah menjadi seorang tendangan langkah ketiga sejati. Pusaran itu berputar dengan cepat dan yang terhormat Ling Dong mengalir keluar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan aura kuat muncul darinya. Joss Flames yang tak terhitung banyaknya muncul di sekitar Ling Dong seperti pita ilusi. Ini adalah ciri khas dari menyalakan langkah ketiga. Setelah kegembiraan ketiga datanglah kegembiraan keempat. Gemuruh menggelegar menggema di langit di atas hutan. Sebuah platform berukuran 50.000 kaki muncul melalui distorsi di langit. Ada seorang pria kekar berdiri di peron. Dia terkejut karena dia tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Saat pria kekar dari klan Serigala Surgawi terkejut, Wang Lin membayangkan kejadian itu dengan tangan. Tato guntur yang tersembunyi di langit tiba-tiba muncul. Semua ini terjadi dalam kilat, dan tato petir turun. Pria kekar itu bereaksi sangat cepat. Dengan lambaian tangan, daun kuno muncul. Dia meletakkan daun kuno di dadanya untuk menyegel emosinya sehingga tidak bisa digunakan oleh api ethereal Wang Lin. Ada sedikit melebar di wajahnya saat tangannya membentuk segel dan serigala setinggi 10.000 kaki muncul. Ia meraung dan menerkam ke arah tato guntur. Namun, pada saat ini, api 9 warna menyala mengancam di balik tato guntur. Dan mengelilingi serigala surgawi. Ada kilatan cahaya darah saat pedang darah itu menusuk serigala surgawi, lalu menyerang pria kekar itu. Sejak kita bertemu di sini, inilah saatnya kamu mati. Saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang kelima yang mendapatkan platform peringkat 5. Setelah membunuhmu, makamku bisa menjadi peringkat 6. Jika kamu ingin menyalahkan siapapun, kamu harus menyalahkanmu karena cukup buruk hingga bertemu denganku di sini. Pria kekar itu tersenyum sambil membayangkan tangan. Joss Flames muncul dan membentuk serigala setinggi 10.000 kaki lainnya yang menerkam pedang darah. Pria kekar itu melangkah maju dan bergerak seperti kilat. Dia menerobos menangkap Wang Lin dan menembak ke arah Wang Lin. Matanya terlihat pada 18 daun kuno di hadapan Wang Lin, dan keserakahan muncul di matanya. Aku akan membunuhmu dan mengambil daunnya. Satu batu untuk membunuh dua burung. Ini adalah hal yang luar biasa. Pria kekar itu tersenyum dan tangannya membayangkan membentuk cakar saat dia meraih ke arah Wang Lin. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Wang Lin tenang, dan ketika pria kekar itu mendekat, dia mengubah tangannya. Kaisar Furnace muncul dan menabrak pria kekar itu. Kamu pasti akan mati hari ini, semua perlawanan sia-sia. Pria kekar itu tidak stabil dan terkutuknya tangan. Tangannya memanggil dengan Kaisar Furnace, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, pada saat ini, kekuatan pantulan yang kuat datang dari tempat tangan pria kekar itu mendarat. Kekuatan ini memasuki tubuhnya dan menyebabkan ekspresi berubah. Dia batuk darah dan hendak mundur. Sebuah tawa keluar dari Kaisar Furnace. Ling Dong yang terhormat memiliki noda darah di sudut mulutnya saat dia memindahkannya keluar dari lautan ungu di dalam tungku kaisar. Dia berdiri di ujung ombak lautan ungu dan berniat membunuh matanya saat dia menembak ke arah pria kekar itu. Joss Flames yang tak berputar mengelilingi tubuhnya dan menciptakan gema-gumaman. Ling Dong, pupil mata pria kekar itu mengecil dan dia merasa ada yang tidak beres. Kemunculan Ling Dong telah menghitung perhitungannya terhadap Wang Lin. Dia dikejutkan oleh Joss Flames di sekitar Ling Dong, dan dia tidak tahu mengapa Ling Dong membantu Wang Lin. Zhou Jin, Ling Dong yang membungkusnya ke depan dan mendekati pria kekar itu dalam sekejap. Lautan ungu mengamuk dan berubah menjadi patung raksasa dengan tangan terlipat. Kekuatan destruktif yang kuat ditembakkan ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu dengan cepat mundur, dan saat dia mundur, dia membuka celah. Bau amis datang dari dalam celah dan muncul mata merah tua. Sepasang mata itu kejam,
dan lolongan bergelombang. Bayangan merah besar keluar, menampakkan dirinya sebagai serigala merah yang berukuran puluhan ribu kaki. Ia menerkam patung yang terhormat Lingdong. Jantung pria kekar itu berdebar kencang dan dia merasa ada yang tidak beres. Wang Lin sudah tidak lemah dan sangat licik. Sekarang Lingdong telah mengambil setengah langkah terakhir ke langkah ketiga juga. Pria kekar itu tidak segan-segan melepaskan martabatnya sebagai kuasa langkah ketiga. Saat serigala merah menarik keluar, dia mundur dengan cemas. Saya tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlanjut, ini tidak bisa dilanjutkan. Lingdong yang terhormat ini dianggap sebagai junior ketika dia masih berada di Heaven's Blade kelima. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bijaksana dan tidak bisa mendapatkan cukup Joss Flames, dia pasti sudah menjadi kendali langkah ketiga sejak lama. Wang Lin masih berdiri di atas tengkorak dewa kuno. Dia tidak bergerak satu langkah pun dan bahkan ekspresinya pun tidak banyak berubah. Dia telah menyaksikan sejak pria kekar dari klan Serigala Surgawi tiba dengan arogan sampai dia mundur karena terkejut. Wang Lin mengungkapkan sedikit dan perlahan membuka mulut. Kamu bahagia setelah melihatku, tapi kamu tidak tahu kalau aku bahkan lebih bahagia. Wang Lin mengulurkan tangan dan 2 dari 18 daun di depannya segera terbang. Kecepatannya tidak terbayangkan. Saat celah muncul di belakang pria kekar dan serigala merah melolong, dedaunan menembus ruang dan mendarat di celah tersebut. Mundur, Wang Lin menunjuk ke depan dan 2 daun kuno terbang keluar. Mereka sangat cepat dan dapat menyegel apapun di dunia. Mereka langsung melewati pria kekar itu dan membentuk penghalang di belakangnya. Si kekar tahu betapa anehnya daun kuno itu. Saat ini, dia mengubah lintasannya dan bergerak ke kiri. Ke kiri. Wang Lin menunjuk kedua daun kuno dan mereka menyegel langit di sebelah kiri. Saat pria kekar itu berhenti dan berbelok ke kanan, Wang Lin mencibir. Dia pergelangan tangan dan 2 daun kuno lagi menyegel langit di sebelah kanan. Ke kanan, bahkan naik turun pun tidak akan berhasil. Kemudian 4 daun kuno terbang dan menutup langit di atas dan di bawah, hanya menyisakan bagian depannya yang terbuka, namun, yang terhormat Lingdong telah memanggil patung itu dan sedang melawan serigala merah, sehingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin maju menunjuk dan mengukur tangan. Daun kuno yang tersisa semuanya terbang menuju pria kekar dari klan Serigala Surgawi. Lingdong yang terhormat terbang keluar dari benturan dan menyerang pria kekar itu. Saat suara gemuruh bergema, semua jalur mundur kekar itu tersegel. Pada saat krisis ini, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar jiwa Joss Flame muncul. Ruang terdistorsi dan duri yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan pria kekar itu. Duri ini tampak seperti taring serigala. Kawanan serigala, sembahlah bulan. Pria kekar itu meraung, lalu dia mengayunkan tangannya dan gigi serigala pun terlepas dari lengannya. Semua gigi berubah menjadi serigala yang ganas. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka memenuhi dunia secara instan, dan jumlahnya puluhan ribu. Saat mereka ingin melolong, langit menjadi mendung dan bulan darah muncul. Tekanan menyebar, namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menggunakan mantra langkah ketiga ini. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan Kaisar Furnace meluas, mengelilingi dunia dan menutupi langit bulan merah. Itu menakutkan puluhan ribu serigala ganas. Ekspresi pria kekar, Zhou Jin, yang ditahan oleh Lingdong, berubah. Dia berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggunakan mantranya untuk melawan ketika peringatan tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menyelesaikan segelnya. 9 tetes air hitam muncul di sekelilingnya. Mereka mengeluarkan aura yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani bergerak. Bergerak dan kamu akan mati. Suara dingin Wang Lin tiba-tiba menggemuruh. Kata-kata Wang Lin sedingin es dan menghentikan gerakan kekar dari klan Serigala Surgawi. Keringat muncul di dahi saat dia menatap 9 tetes cairan beracun yang mengelilinginya. Dia bisa dengan jelas merasakan tetesan racun ini mengandung racun yang tak terbayangkan. 1 tetes saja sudah cukup untuk menyebabkan daging dan jiwa membusuk hingga tidak ada yang tersisa. Apa yang menyebabkan kulit kepalanya mati rasa adalah terlalu banyak jiwa Joss Flame di dalamnya. Jiwa-jiwa ini telah diubah menjadi jiwa-jiwa beracun dan kemudian dimurnikan. Mereka memancarkan kebencian dan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya. Dia tidak berani bergerak, dia tidak berani bergerak sama sekali. Pertarungan hari ini terlalu cepat dan penuh liku-liku. Dia tidak mengira Lingdong akan muncul,
dan dia tidak menyangka Lingdong akan mengambil setengah langkah itu. Kalau hanya ini saja, tidak akan terlalu banyak. Setelah daun kuno menutup semua penerangan, dia masih memiliki metode lain. Namun, 9 tetes ini cukup untuk menghancurkan pikiran. Aura menakutkan dari 9 tetes menyebabkan kulit Zhou Jin merinding. Melihat Zhou Jin terjebak, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, Lingdong. Lingdong yang terhormat melangkah maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia berlutut dengan satu kaki dan, dengan semangat di matanya, berkata, apakah guru ingin memperingatinya? Menguasai. Kata ini masuk ke telinga Zhou Jin dan membuatnya terkejut. Ketidakpercayaan memenuhi mata. Penggarap langkah ketiga adalah eksistensi terkuat, dan jumlahnya sangat sedikit. Masing-masing dari mereka sangat terkenal. Bagaimana mereka bisa mengenali seseorang sebagai tuan mereka, apalagi seseorang yang bahkan belum mencapai langkah ketiga? Menyaring. Wang Lin memegang tangannya dan Kaisar Furnace tiba-tiba berubah. 18 daun kuno mendarat di tungku Kaisar, menyegelnya. Kemudian jiwa-jiwa itu muncul dan mulai bersinar. Lingdong bantuan yang baik memasuki alam lautan racun dengan Wang Lin. Dia duduk di udara dan memulai proses pemurnian budak. Zhou Jin berbeda dari Lingdong, dia adalah seorang yang menguasai langkah ketiga sejati, jadi tidak mudah untuk memahaminya menjadi budak. Bahkan Dream Dao hanya akan meningkatkan peluang setelah Wang Lin menghancurkan kondisi mental Zhou Jin. Saat ini Zhou Jin menekan tungku Kaisar dengan kewaspadaan Lingdong dan 18 daun kuno menyegel tungku. Yang terpenting, 9 tetes racun ada di sekitarnya, jadi Wang Lin yakin Zhou Jin tidak bisa melarikan diri. Hanya ada 9 tetes racun, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Saat ini mereka mampu memikat Zhou Jin. Selain itu, Wang Lin tidak ingin membunuh Zhou Jin. Jika dia bisa mendapatkan 2 budak kuno, maka begitu Wang Lin kembali ke alam batin, musuh besarnya, Daoist Water, hanya bisa berlari ketakutan. Bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dan dia menyingkirkan Kaisar Furnace. Dia kemudian melihat ke bawah ke bumi di bawahnya. Bagian dalam hutan kosong, hanya menyisakan beberapa pohon di tepi luarnya. Di tengah, tempat keserakahan menemukan patung itu, pusarannya masih mengambang di sana. Wang Lin berpikir sedikit. Dia bermaksud membawa hutan dan tengkorak itu bersamanya. Namun, dia tidak yakin apakah pusaran itu akan hilang jika dia membawanya pergi. Jika hilang, itu tidak ada gunanya. Pusaran ini sangat penting bagi Wang Lin. Dia telah meminumnya dengan akal sehatnya, tetapi dia tidak yakin apakah pusaran ini akan mengirimnya ke sistem bintang kuno, dia hanya yakin pusaran ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Tangannya membentuk segel dan sejumlah besar batasan memenuhi langit, menutup tempat ini. Wang Lin menggunakan waktu beberapa hari dan menutup tempat ini sepenuhnya. Dia kemudian melangkah maju dan meninggalkan dunia tempat hutan itu berada. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut dewa kuno. Dia mulai melepaskan diri untuk menutup area tersebut dari luar sebelum akhirnya dia santai. Bahkan jika seseorang memperoleh daun kuno dan datang ke sini, mereka harus melanggar batasan di sini terlebih dahulu. Itu akan penuh dengan bahaya. Wang Lin sangat yakin dengan batasannya. Mata berbinar dan waktu yang mengalir nampaknya meningkatkan usia pembatasan waktu, membuatnya semakin kuat. Setelah melakukan semua ini, mengutarakan Wang Lin pada platform peringkat 5 pria kekar itu. Dia kontrak tangan dan platform itu bergemuruh. Semua rune terbang dan terbang menuju Wang Lin. Saat rune mendekat, Wang Lin mengeluarkan platform peringkat 5 miliknya. Setelah menyerap rune, platformnya tiba-tiba melebar keluar dan menjadi lebar 60.000 kaki dalam sekejap mata. Berdiri di depan orang, Wang Lin merasakan perasaan ilahi yang familiar masuk ke dalam pikirannya. Lebih banyak peta muncul di ingatan. Saat ini, suara agung bergema di hati Wang Lin. Peringkat 9 adalah akhir. Saya memiliki 3 istana, surga, bumi, manusia. Istana manusia berisi pedang Renhe saya. Pedang ini telah menemaniku sepanjang hidupku, mengalami kekasih yang tak terhitung jumlahnya. Karena semua pembunuhan, pedang itu berubah menjadi iblis dan memiliki 3 segel yang dipasang di atasnya. Suara itu menghilang dan Wang Lin tetap tenang. Sesaat kemudian, matanya bersinar dan dia mengendalikan platform setinggi 60.000 kaki, menghilang ke dalam kabut. Sepanjang jalan,
Wang Lin bergerak cepat. Samar-samar dia bisa merasakan aura platform lain di depannya. Aura ini berasal dari platform peringkat 5 atau lebih tinggi lainnya. Mereka jauh lebih maju dari Wang Lin. Menurut perhitungan Wang Lin, yang paling depan sudah mencapai peta ke-8. Totalnya ada 9 peta. Menurut kata-kata Yemo, bukan siapapun yang mencapai peta ke-9 paling cepat, tetapi pun yang mendapatkan platform peringkat 9 untuk memenuhi persyaratan. Dengan kecepatanku saat ini, aku tidak bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan di depanku. Wang Lin duduk di depan dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia menyentuh titik di antara kelopak mata dan matanya bersinar. Semua orang di makam Orde Kuno mempunyai nomor, tapi aku tidak. Jika Tuo Shen datang ke sini, dia juga tidak akan memiliki tanda nomor. Aku adalah Dewa Kuno, jadi aku tidak perlu ditandai dengan angka. Lalu apa sebenarnya tanda angka itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia samar-samar menyadari sesuatu. Tangannya menyentuh platform di bawah dan satu rune terbang keluar dan dia meraihnya. Setelah memasuki makam, Wang Lin bersikap pasif dan didorong oleh kekuatan yang mengendalikan tempat ini. Bahkan tangan raksasa itu dikendalikan oleh seseorang. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memeriksa salah satu rune angka yang sangat penting ini. Menatapnya, Wang Lin perlahan mengerutkan keningnya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin mengizinkan platform untuk membawa maju. Platform tersebut melewati peta ke-5 dan memasuki peta ke-6. Rune di tangannya telah berubah ratusan kali, dan dia telah memeriksa setiap perubahan dengan cermat. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam rune ini. Kekuatan rune ini sepertinya memungkinkan orang untuk ada di sini untuk waktu yang singkat. Jika tidak ada di sana, tangan kanan Wang Lin membentuk visi dan gadis dari klan pembasmian penyegel muncul di hadapannya. Meskipun dia telah mengambil tanda klan gadis itu, masih ada tanda di antara kedua mahkotanya. Ini adalah tanda nomornya. Matanya terpejam seperti sedang tidur. Wang Lin mengerutkan dahinya, dan setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya. Kekuatan Dewa Kuno memenuhi tangan dan dia dengan lembut mengusap dahi. Gadis itu gemetar, dan setelah tangan kanan Wang Lin melewatinya, bekasnya masih ada. Wang Lin berpikir sebentar dan mengeluarkan botol jiwa kuno dari ruang penyimpanannya. Tangan keadaan membentur botol dan iblis jiwa kuno keluar sambil mengaum. Saat itu muncul, Wang Lin menangkapnya dan menghancurkannya. Jeritan sedih bergema dan kekuatan iblis kuno memenuhi tangan kanan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggabungkan kekuatan Dewa Kuno dengan itu. Waktu perlahan berlalu, penggabungannya tidak bisa sempurna, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Kekuatan iblis kuno, mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Dia memegang tangannya dan sebuah labu terbang keluar. Ini diberikan kepadanya oleh seorang sahabat dari daerah pertama untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat itu, perasaan ilahi Wang Lin menyapunya dan dia tahu itu adalah harta iblis kuno, jadi itu mengandung kekuatan iblis kuno. Setelah dia mengeluarkannya, dia mengetuknya dan energi iblis kuno muncul. Tangan kirinya mengambil sebagian dari energi itu dan menggabungkannya dengan iblis kuno dan kekuatan dewa kuno di tangan ancaman. 3 klan tatanan kuno, 3 aura mereka langsung berkumpul dan menyatu di tangan Wang Lin, membentuk kekuatan unik. Itu jauh lebih kuat dari dewa kuno, iblis kuno, atau kekuatan iblis kuno. Memegang kekuatan ini, Wang Lin merasa seperti sedang memegang dunia. Tanpa ragu, dia mengusapkan tangannya ke dahi gadis itu. Gadis itu membuka matanya dan mengeluarkan yang tertahan. Tanda nomor di antara penghapusannya oleh Wang Lin. Tanpa tanda nomor, tubuhnya bergetar hebat. Kabut di sekelilingnya tampak mendidih dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah keberadaannya melanggar aturan makam, dan menyebabkan terjadinya pergolakan. Makam itu akan menghapus keberadaan ini. Perubahan ini terlalu mendadak, bahkan Wang Lin tidak menduganya. Dalam sekejap, kabut menyerbu masuk seperti orang gila dan gadis itu menghilang di hadapan Wang Lin dalam sekejap. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap kabut di depannya. Kabut menyelimuti angsur menghilang, dan gadis itu menghilang. Menarik. Wang Lin bersandar pada dirinya sendiri. Kemudian dia melihat tanda nomor yang diambilnya darinya. Dia menempatkan tanda di samping dan membiarkan platform itu terbang ke depan. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan iblis jiwa kuno lainnya dan menghancurkannya untuk mendapatkan kekuatan iblis kuno.
Kemudian dia mengeluarkan lebih banyak kekuatan iblis kuno dari labu dan menggabungkannya dengan kekuatan dewa kunonya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tangannya ke keningnya sendiri. Terjadi ledakan yang menggelegar. Wajah Wang Lin bergetar dan energi mulai berputar dengan cepat. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya bersinar. Pada saat ini, kekuatan ketiga itu membentuk pusaran di antara kening dan rasa sakit yang tajam seperti ada sesuatu yang menusuknya memenuhi tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit yang hebat hilang dan tanda angka muncul di antara mahkota. Saat tanda nomor itu muncul, kabut di sekelilingnya melonjak dan menderu-deru seperti orang gila. Rupanya ingin membakar Wang Lin dan platform setinggi 60.000 kaki miliknya. Tampaknya tindakan Wang Lin telah mencakup hukum di tempat ini. Itu akan menghapusnya, sama seperti gadis dari klan pembasmian penyegel. Saat membuat kabut, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengusapkan tangan ke dahinya dan menghilangkan sasarannya. Setelah dia menghilangkan tandanya, wajahnya menjadi semakin pucat dan nafasnya menjadi kasar. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap kabut. Dia mengamati pergerakan kabut dan bersiap melawan. Namun, tepat ketika Wang Lin melepas tandanya, kabut di sekitarnya menjadi tenang dan perlahan mundur. Setelah sekian lama, tawa Wang Lin menggema di dalam kabut. Dia melihat tanda nomor di tangannya. Dia yakin akan melakukannya sekarang. Dia bisa saja berada di dalam makam Orde Kuno tanpa tanda karena dia adalah dewa kuno. Namun, tanda ini dapat dibuat, dan itu melibatkan penggabungan 3 klan kuno. Karena itulah dia tidak akan terhapus seperti gadis dari klan Sealing Extermination setelah tandanya dihilangkan, karena dia seharusnya tidak memilikinya. Tanda ini hanyalah sesuatu yang diberikan makam Orde Kuno kepada orang-orang yang bukan bagian dari 3 klan sehingga mereka bisa berada di sini untuk waktu yang singkat. Ini adalah makam Orde Kuno, jadi hanya 3 anggota klan Orde Kuno yang bisa masuk. Yang lain membutuhkan tanda untuk masuk. Begitu tanda seseorang hilang, mereka terhapus dari kubur. Alasan mengapa anggota klan Orde Kuno tidak memiliki tanda tetapi platform memerlukan tanda untuk naik. Peringkat adalah untuk membuat 3 anggota klan Orde Kuno membunuh orang luar dan mengambil tanda tersebut. Orang luar bukanlah pewaris, dan mereka adalah bagian dari percobaan. Saya satu-satunya pewaris, dan jika Tuo Shen ada di sini, dia juga pewaris. Namun, Tuo Shen sangat arogan dan pikirannya agak kacau, jadi dia mungkin tidak memikirkan hal ini. Wang Lin melihat tanda di tangannya dan meletakkannya di orang. Itu dengan cepat menyatu dengan platform. Membunuh orang lain untuk mendapatkan nilai mereka bukanlah satu-satunya metode. Saya tidak bisa dibandingkan dengan monster-monster tua itu dan saya tidak punya cukup waktu, tapi saya punya metode lain. Wang Lin sambil tersenyum menggabungkan kekuatan klan ketiga sekali lagi untuk membentuk kekuatan misterius itu. Dia dengan ragu-ragu menekan dahi, dan saat tanda itu muncul, dia segera menghilangkannya. 1, 2, 10, 30. Dalam sekejap mata, hampir 100 tanda angka dibuat oleh Wang Lin menggunakan tubuhnya, dan dia menggabungkannya ke dalam platform di bawahnya. Karena tindakannya yang sering, kabut di sekitarnya menjadi sangat tebal dan menderu kencang. Namun, Wang Lin mengendalikannya dengan sangat baik dan tidak memberi kesempatan pada kabut untuk mendekat. Dengan menggunakan metode yang hampir berhasil ini, Wang Lin membuat ratusan tanda angka dan menggabungkannya dengan platformnya. Setelah rune menyerap dari platform pria kekar klan Serigala Surgawi, platform Wang Lin sudah memiliki lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk peringkat 6. Sekarang Wang Lin telah menggunakan metode yang hampir sesat ini untuk menambahkan lebih banyak rune, persyaratan platformnya memenuhi untuk peringkat 7. Saat suara bergema, platform di bawah Wang Lin mulai tumbuh. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dalam kabut, dan platform setinggi 60.000 kaki mulai tumbuh. 63.000 kaki, 67.00 kaki, hingga mencapai 70.000 kaki. Peron peringkat 7. Platform 70.000 fu sangat mengejutkan. Sepertinya sebuah benua kecil muncul di kabut. Saat bergerak menimbulkan angin kencang yang membuat kabut tidak berani mendekatinya. Semburan cahaya keemasan datang dari peron, menyebabkan kabut semakin menyusut. Beberapa kabut mundur terlalu lambat dan terkena cahaya keemasan. Itu segera menghilang seolah-olah telah menguap. Bagian lain dari peta muncul di benak Wang Lin. Namun, yang dia fokuskan bukanlah petanya melainkan suara yang muncul di kepalanya untuk ketiga kalinya.
Istana bumi adalah untuk jiwa. Tuan ini telah membunuh 3 raja surgawi dan memenjarakan jiwa mereka di sana. Saya awalnya berencana untuk menyempurnakannya menjadi avatar saya, tetapi mereka yang datang nanti dapat mengambilnya. Namun, jiwa ketiga ini sangat kuat, jadi jika Anda tidak percaya diri, jangan mengecewakan mereka. Ketiga jiwa ini semuanya adalah individu yang kejam. Suara itu menghilang. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia akhirnya mengerti apa arti istana bumi yang disebutkan pertama kali. Dia juga mendapatkan beberapa petunjuk tentang pedang Renhu. Saat platform Wang Lin mencapai peringkat 7, Master Iblis 9 Surga, yang berada di peta ke-8 dan baru saja mencapai peringkat 7, berdiri. Dia membuka matanya dan melihat ke belakang. Siapa dia? Bagaimana dia mencapai peringkat 7? Ada total 6 orang yang telah mencapai peringkat 5, dan 1 orang terserap olehnya, memungkinkan dia naik ke peringkat 6. Bagaimana dia bisa mencapai peringkat 7 hanya dalam waktu singkat? Master Iblis 9 Surga murung dan bingung. Saya menggunakan banyak avatar untuk membunuh orang di wilayah luar guna mendapatkan rune untuk platform saya. Saya berasumsi dia pasti memiliki metode serupa. Peringkat 7. Saya tidak menganggap ini berguna. Platform saya akan segera mencapai peringkat 8, saya ingin melihat siapa di antara kita yang lebih cepat. Tuan Iblis 9 Surga duduk sekali lagi. Ada platform lain di peta ke-8, tapi bukannya di dalam kabut. Platform yang akan segera mencapai peringkat 7 malah terbang di atas kabut. Seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di peron, mengerutkan kening. Dia bingung. Dia juga memperhatikan pemandangan aneh itu tetapi tidak bisa memikirkan logikanya. Siapa itu? Aku punya mantra rahasia, jadi aku bisa menyerap rune yang tersebar di makam Orde Kuno untuk meningkatkan peringkat platformku. Bagaimana dia melakukannya? Siapa dia? Saat wanita berbaju putih itu mengusap keningnya, platform di bawahnya bergetar. Itu telah menyerap cukup banyak rune untuk mencapai peringkat 7. Perubahan ini membuyarkan pikiran. Ada banyak sekali udara yang mengalir melalui peta ke-9, memaksa Tuo Shen melambat. Ekspresinya galak saat dia melangkah maju. Makam Orde Kuno sialan, Orde Kuno terkutuk yang membuat warisan omong kosong ini begitu sulit didapat. Orde Kuno Yemo, aku salah satu anggota klanmu. Jika kamu tidak memberikannya padaku, kepada siapa lagi kamu akan memberikannya? Pada platform peringkat 1 di samping Tuo Shen, ekspresi wanita cantik itu menjadi serius. Dia tidak lagi genit, dan dia melihat ke belakang. Satu lagi muncul. Namun, itu jauh dari peta ke-9. Aku sudah berada di peta ke-9, dan dengan Tuo Shen yang mengemudikan, aku jauh lebih cepat dari mereka. Orang lain mungkin tidak bisa memasuki istana bumi, tapi aku bisa. Juga, Yemo tidak mengatakan yang sebenarnya. Selain ketiga raja surgawi itu, ada sesuatu yang lain. Itu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh makhluk tua itu. Ada sedikit keserakahan di matanya. Tidak ada yang bisa membayangkan metode yang digunakan Wang Lin untuk meningkatkan peringkat platformnya. Wang Lin tidak berhenti, dia terus menggunakan metode ini untuk membentuk rune demi rune. Di sana rune terus menyatu dengan platform peringkat 7, menyebabkannya dengan cepat mendekati peringkat 8. Wang Lin sudah sangat ahli dalam hal ini. Dengan lambaian tangannya, dia akan membuat sebuah rune dan langsung melepaskannya dari kepalanya sebelum menempatkannya di platform. Waktu berlalu, hanya dalam beberapa jam, jumlah rune di platform telah mencapai angka yang mengerikan. Ada cukup banyak jiwa iblis kuno di dalam botol untuk menahan konsumsi semacam ini. Wang Lin juga bisa menghasilkan kekuatan dewa kuno yang cukup. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan iblis kuno, dan tidak banyak yang tersisa di labu tersebut. Untungnya, Wang Lin telah memperoleh beberapa harta iblis kuno setelah datang ke sini. Untuk mengekstraksi kekuatan iblis kuno, dia rela menghancurkan harta karun itu. Ini hanya cukup untuk menyeimbangkan kecepatan dia membentuk rune. Setelah beberapa jam, harta iblis kuno terakhir Wang Lin runtuh. Dia mengekstraksi kekuatan iblis kuno dan menggabungkannya dengan dewa kuno dan kekuatan iblis kuno. Dia menciptakan rune lain dan menempatkannya di platform. Pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan dan platformnya membesar sekali lagi. Kabut di sekitarnya seperti orang gila dan seluruh lautan kabut bergolak. Platform di bawah Wang Lin meluas dan langsung mencapai ketinggian 80.000 kaki.
Platform peringkat 8, platform peringkat 8 pertama di antara semua orang di sini. Ketika platform peringkat 8 muncul, lautan kabut bergolak hebat dan terdorong menjauh. Gemuruh yang menggelegar datang dari lautan kabut yang bergejolak, dan menyebar ke seluruh wilayah di peta. Pada saat ini, semua penggarap di makam Orde Kuno merasakan perubahan hebat dalam kabut di sekitar mereka. Pada saat ini, masih ada sejumlah pertarungan yang tersisa di makam Orde Kuno. Ekspresi mereka semua berubah saat mereka melihat kabut tebal di sekitar mereka. Mereka berteman. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui meningkat pesat. Sekelompok lusinan pembudidaya terjebak oleh binatang buas di dalam peta ketiga, menghadapi perjuangan. Pada saat ini, kabut melonjak dan binatang humanoid menjadi ketakutan. Mereka tidak sempat mundur sebelum terjebak dalam kabut. Tampaknya olah mereka terkena tangan raksasa dan semuanya mati. Pembudidaya lusinan itu tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan kabut menyelimuti mereka. Gemuruh kabut yang menggelegar mengakhiri kematian mereka yang tenggelam. Di peta keempat, platform yang telah mencapai peringkat 3 bergerak maju dengan cepat. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Jauh di belakangnya ada 3 platform yang mengejarnya, siap untuk mengambil platformnya. Namun, kabut berubah drastis dan menghantam yang melarikan diri. Platform tersebut tidak mampu menahan sama sekali dan dilahap oleh kabut. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi ketiganya berubah drastis. Namun, lautan kabut bahkan lebih cepat darinya dan gelombang langsung menyapu. Pengejar ketiga dan platform mereka semuanya runtuh. Adegan serupa terjadi di seluruh makam Orde Kuno, menyebabkan banyak kematian. Apa yang menanti mereka yang beruntung selamat adalah sebuah kejutan besar. Karena terlalu banyak pembudidaya yang mati di lautan kabut, semua rune itu berkedip-kedip di dalam kabut. Para penggarap yang masih hidup mulai merebut mereka seperti orang gila. Tak seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi kehancuran besar. Runenya telah mencapai jumlah tertentu, dan setelah mencuri lebih banyak lagi, platform peringkat 5 lainnya lahir. Setelah menjadi platform peringkat 5, dia merasakan platform lainnya, dan ekspresi berubah. Di tepi peta peringkat 8, Master Iblis 9 Surga baru saja menekan perasaan membingungkan di dalam hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi tidak percaya. Untuk pertama kalinya, platformnya berhenti. Mustahil, mata Tuan Iblis 9 Surga dipenuhi ketakutan. Dia jelas merasakan bahwa platform yang baru saja mencapai peringkat 7 beberapa jam yang lalu telah ditingkatkan ke platform peringkat 8. Platform peringkat 8 pertama. Perubahan ini di luar dugaan Master Iblis 9 Surga. Jika bukan karena dia bisa merasakannya dengan jelas melalui platform, dia tidak akan mempercayainya. Dalam waktu kurang dari sehari, orang ini naik dari peringkat 5 ke peringkat 8. Ini, Master Iblis 9 Surga terkejut dan terkejut. Dia awalnya sangat yakin dia akan menjadi orang pertama yang mencapai peringkat 8. Namun, perubahan mendadak menyebabkan pikirannya bergemuruh. Siapa orang ini? Ada niat membunuh dan ketakutan di matanya. Dia merenung sebentar dan tidak lagi bergerak maju. Dia mengendalikan platformnya untuk bergerak mundur dengan cepat. Saya harus melihat siapa orang ini. Peringkat 8. Peringkat 8. Setelah pembunuhan, peluangku akan meningkat pesat. Jika aku bisa menemukan rahasia bagaimana dia mencapai peringkat 8 begitu cepat, maka istana bumi Orde Kuno Yemo akan menjadi milik orang tua Moping ini. Di atas lautan kabut di peta ke-8, wanita berbaju putih juga sangat muram. Platformnya berhenti, dan sesaat kemudian, dia bersinar dingin. Dia tiba-tiba melakukan hal yang sama dan mundur menuju platform peringkat 8. Dia jelas tahu bahwa jika dia tidak mengerti bagaimana orang misterius ini meningkatkan peringkat platform begitu cepat, kemungkinan besar orang itu akan mencapai peringkat 9 dalam beberapa jam. Dia sama dengan Master Iblis 9 Surga, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Di peta ke-9, wanita di platform di belakang Tuo Sen berdiri. Tidak ada pesona di wajahnya, digantikan oleh niat membunuh. Orang ini harus disingkirkan. Jika saya tidak bisa mendapatkan metode untuk meningkatkan peringkat platform dengan cepat, saya tidak bisa membiarkan orang lain memilikinya. Sambil berpikir, ada kilatan niat membunuh di wajahnya. Dia mengabaikan Tuo Sen dan menyerang mundur dengan platformnya. Semua tombak diarahkan ke Wang Lin.
Wang Lin sedang duduk di platform setinggi 80.000 kaki. Platform ini memancarkan cahaya keemasan yang kuat, itu seperti matahari. Kabut di sekitarnya bergerak dan mundur karena dia. Peta ke-8 muncul di kepala Wang Lin. Mayoritas makam Orde Kuno mengungkap dirinya. Pada saat ini, suara kuno terdengar untuk keempat kalinya. Istana surga berisi warisanku. Setelah budidaya anggota klan saya mencapai batasnya, mereka dapat kembali ke jalur Orde Kuno. Kemudian meninggalkan dunia dan kembali ke dunia asal tuan ini, temukan klan tuan ini. Ketika suara itu menghilang, Wang Lin merasakan dengan lebih jelas bahwa 3 peringkat 7 platform dengan cepat mendekatinya. Dia juga merasa bahwa di peta kelima, platform peringkat 5 baru telah lahir. Wang Lin langsung menebak bahwa orang di platform itu adalah kehancuran besar. Pada saat ini, kehancuran besar juga mengalir ke rotasi. Platform saya telah menaikkan 3 peringkat dalam waktu kurang dari sehari, jadi saya pasti membuat mereka takut. Sekarang mereka datang untuk mencari jawaban dan membunuh saya. Ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia mencibir. Dia mampu mengetahui dengan jelas lokasi orang lain saat berada di platform peringkat 8. Namun, yang lain hanya mengetahui arah kasarnya. Sayangnya, saya kehabisan harta iblis kuno. Hanya ada satu yang tersisa, dan itu tidak cukup untuk mencapai peringkat 9. Setelah platform mencapai peringkat 8, itu menjadi jurang maut. Wang Lin samar-samar menebak bahwa permintaannya akan sangat besar. Menurut hukum makam Orde Kuno, Wang Lin harus membunuh semua orang yang mengejarnya dan mencuri rune mereka. Hanya dengan begitu dia bisa membuat platformnya mencapai peringkat 9. Namun, Wang Lin secara alami tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia mencibir sambil mengendalikan platform di bawahnya. Kecepatan platform peringkat 8 sebanding dengan kecepatan menyalakan langkah ketiga, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan platform peringkat 7. Menambah fakta bahwa Wang Lin dapat menemukan lokasi mereka secara akurat, dia yakin mereka tidak akan menangkapnya dalam waktu singkat. Saat ini saya harus menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis kuno dan menggunakan metode saya sendiri untuk membuat platform saya mencapai peringkat 9. Saya ingin melihat apakah saya lebih cepat atau mereka lebih cepat. Platform di bawah Wang Lin bergerak cepat dan suara gemuruh menggemuruh. Cahaya keemasan memaksa kabut kembali, dan tanpa kabut, Wang Lin bergerak lebih cepat. Dia jelas tahu apa kelebihannya. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan platform peringkat 8 dan orang pertama yang mendapatkan peta ke-8. Yang lain menghabiskan waktu untuk menemukan jalan di peta ke-8, tapi Wang Lin tidak perlu melakukan semua ini. Semua jalan dan tanah tertutup di peta ke-8 ada dalam pikiran Wang Lin. Sekarang aku harus cepat. Wang Lin tidak ragu-ragu dan tidak membuang waktu. Dia duduk di peron dan fokus merasakan posisi orang lain. Saat dia bergerak maju, suara gemuruh terdengar. Dia dengan cepat melewati 4 orang yang mengejarnya dan memasuki peta ke-7. Master Iblis 9 Surga juga ada di peta ke-7, dan wajahnya sangat suram. Pihak lain seperti cacing tanah licin yang dengan licik menghindarinya seolah-olah mereka tahu gigi gerakannya. Itu pasti karena platform peringkat 8 dapat merasakan platform lain dengan lebih jelas. Mata Master Iblis 9 Surga berbinar dan tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya membanting platformnya, menyebabkannya bergerak maju lebih cepat. Wanita berpakaian putih dan wanita cantik dengan cepat bergerak melewati makam Orde Kuno. Mereka terus mendekati Wang Lin. Ada juga kehancuran besar. Meskipun dia hanya berada di peringkat 5, sebagai kendali langkah ketiga, dia memiliki cara untuk membuat platformnya bergerak lebih cepat. Dia juga mengejar Wang Lin. Di peta ke-7, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia jelas merasakan 2 aura mendekatinya. Yang satu datang dari kanan dan satu lagi dari kiri, keduanya menyerang lurus ke arahnya. Mata berbinar dan platform di bawahnya tiba-tiba berhenti. Dia tidak bergerak maju dan malah dengan cepat naik ratusan ribu kaki. Kedua aura itu juga mengubah arah dan menyusul ke atas. Sebelum mereka mendekat, Wang Lin merasakan kabut di sekelilingnya hancur dan mendengar suara gemuruh. Wang Lin mencibir ketika platformnya tiba-tiba berhenti dan tidak lagi naik. Sebaliknya, dia mulai menyelam ke bawah secara miring. Wang Lin berdiri dan melihat ke belakang. Ada kilatan rasa dingin saat dia memutar tangan dan jutaan tanda muncul. Kabut bergemuruh dan lautan api muncul di belakang Wang Lin.
Sebuah payung besar muncul di lautan api di belakangnya. Payung pembakaran alam. Wang Lin meraung ketika payung raksasa muncul di dalam kabut. Payung, terbuka untuk menghancurkan dunia. Wang Lin batuk darah, dan darahnya mulai terbakar saat terbang menuju payung. Payung itu menunjukkan tanda-tanda terbuka, itu dibuka 20%. Saat payung terbuka, api yang menghancurkan dunia keluar dan mengalir ke bawah. Pada saat ini, sebuah platform muncul di sebelah kiri, dan sosok Master Iblis 9 Surga dapat dilihat di sana. Di sebelah kanan, platform lain muncul. Mata wanita berpakaian putih itu seperti kilat, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, dia jelas terkejut. Payung pembakaran alam sangat kuat, dan meskipun hanya 20%, api yang membakar alam tidak dapat dihalangi oleh kekuatan apapun. Pada saat ini, lautan api menyebar dari payung dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Kabut di sekitarnya dikelilingi oleh kabut dan mulai terbakar. Kabut yang membara terdorong mundur, menciptakan badai yang lebih dahsyat. Sosok Master Iblis 9 Surga muncul dan ekspresinya menjadi serius. Jika tubuh aslinya ada di sini, itu akan baik-baik saja, tetapi avatarnya yang membatasi budidaya harus menghindari api. Ada juga wanita berbaju putih. Ekspresinya berubah berkali-kali, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia menundukkan kepalanya dan segera mundur. Saat mereka berdua mundur, Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengerahkan kekuatan api untuk bergerak lebih cepat, dan dia langsung mencapai tepi peta ke-7. Saat dia hendak memasuki peta ke-8, Master Iblis 9 Surga melihat ke kedamaian. Tatapannya seolah mampu menembus dan dengan jelas melihat Wang Lin menyeka darahnya. Dia menunjuk antara kening dan berciuman, selama aku bisa melihatmu sekali. Selama aku pernah melihat sosokmu sekali, itu sudah cukup. Tidak peduli seberapa jauh kamu dariku, bahkan jika kita dihalangi oleh gunung yang memisahkan dua alam, tuan ini bisa membunuhmu. Tunjuklah langit melalui gunung. Tangannya tiba-tiba terangkat dan tanpa ampun menunjuk ke depan. Saat ini, sosok Wang Lin muncul di matanya, mempertahankan pose memegang payung kuno. Saat dia menunjuk, sosok Wang Lin mulai terdistorsi dan kekuatan misterius menyerang ke dalam upaya untuk menghancurkan sosok itu. Saat dia menggunakan mantra kedua setelah memancing bulan di sumur, wanita cantik berbaju putih tiba-tiba mendongak. Ada yang menegaskan dengan tegas di matanya. Tangannya yang seperti batu giok melambai dan dia dengan lembut berkata, 3 dao gerbang surga, 3 gerbang matahari, bulan, dan bintang, buka. Saat kata-kata itu bergema, tangan itu membentuk segel. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapan Iblis Master 9 Surga. Sinar cahaya bintang bersilangan dan tiba-tiba membentuk pintu raksasa yang menembus langit. Itu sangat mirip dengan gerbang-gerbang, tapi intinya tidak sama. Gerbang bintang muncul saat Master Iblis 9 Surga menunjuk ke depan, dan kedua mantra Dao ini langsung dipanggil. Tidak ada suara dan tidak ada riak yang menyebar, tetapi gerbang bintang itu bergetar. Kemudian menghilang di dalam makam Orde kuno. Pada saat yang sama, Master Iblis 9 Surga batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Dia memandang wanita berbaju putih dan berteriak, mengapa selir surgawi menghentikanku? Wanita berbaju putih itu juga sedikit mengecat dan dia mundur beberapa ribu kaki, tapi dia tetap tenang. Dia perlahan berkata, mengapa saya harus menjelaskan diri saya kepada Anda? Kamu dihitung sebagai apa? Master Iblis 9 Surga menatap wanita berbaju putih itu untuk beberapa saat dan kemudian ekspresinya terus-menerus menjadi tenang, tidak menunjukkan kemarahan. Dia mengungkapkan senyuman di sudut dan ketidakpuasannya. Dia berbalik dan mengelilinginya saat dia mengejar Wang Lin ke peta ke-8. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan menariknya. Dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan melanjutkan ke depan. Ketika Wang Lin memasuki peta ke-8, dia segera merasakan hawa dingin yang kuat, dan rasa bahaya memenuhi pikirannya. Dia tidak ragu-ragu menunjuk titik di antara alisnya, menyebabkan tungku kaisar muncul. Itu di sekitarnya saat dia masuk ke peta ke-8. Setelah memasuki peta ke-8, rasa bahaya menghilang. Dia melihat ke belakang dan memuat ke kedalaman tanpa ragu-ragu. Tak lama setelah dia pergi, Master Iblis 9 Surga tiba. Peta ke-8 sangat asing baginya. Setelah merenungkan sedikit,
dia terus mengejar berdasarkan perasaan samar dari seseorang. Di saat yang sama, wanita menawan itu memasuki peta ke-8 dari peta ke-9. Tidak ada yang lebih akrab dengan peta terlambat selain Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat melalui peta ke-8. Ada 3 tanah tersegel di sini, dan semuanya ditandai dalam bahasa Orde Kuno, Dewa, Iblis, Iblis. Wang Lin akan memilih tanah tersegel yang bertanda, Dewa Kuno, tapi saat ini dia tidak ragu-ragu untuk menuju ke tanah tersegel Iblis Kuno. Dengan gol yang tepat, Wang Lin tidak membuang waktu. Dalam 1 jam, dia mendekati tanah Iblis Kuno yang tersegel. Pada saat ini, semua orang mengejarnya melalui perasaan samar-samar itu. Wang Lin menghitung bahwa dia punya waktu setengah jam sebelum mereka menyusul. Setengah jam, mata Wang Lin berbinar ketika dia melihat pusaran yang jaraknya puluhan ribu kaki darinya. Pusaran ini keras dan dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Setelah mendekat, Wang Lin dengan jelas merasakan vitalitas kuat yang datang dari pusaran iblis kuno yang hidup. Wang Lin tersentak. Dia menatap pusaran itu. Jauh di dalam pusaran air, ada sosok yang duduk di dalam topan dengan segel di atasnya. Karena segel itulah iblis kuno tidak dapat melarikan diri, sepertinya sedang tidur. Energi iblis di sini sangat kuat, dan vitalitas di sini membuat Wang Lin yakin bahwa iblis kuno itu tidak hanya hidup, tetapi juga sangat kuat. Jika tidak memiliki 9 bintang, setidaknya ia akan memiliki 8 bintang. Wang Lin mengerutkan keningnya, tapi segera alisnya mengendur dan dia menunjukkan senyuman muram. Dia dengan hati-hati turun dari peron dan menyimpannya sebelum bergerak menuju pusaran. Begitu dia masuk ke dalam pusaran, memanjang ke seluruh penjuru ruangan. Energi iblis di dalam pusaran itu seperti badai dahsyat, dan menjerat Wang Lin seolah ingin merobek tubuhnya. Dia hanya mampu bergerak sejauh 1000 kaki sebelum dia tidak bisa bergerak lagi. Jarak ini hampir tidak seberapa dibandingkan dengan seberapa jauh pusatnya. Mata Wang Lin berbinar dan bintang dewa kunonya muncul. Bintang-bintang Wang Lin dengan cepat berputar dan kekuatan dewa kuno memenuhi matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke depan, setiap langkah melintasi ribuan kaki. Dalam sekejap mata, dia memasuki area tengah. Dia hampir mencapai batasnya dan dia bisa melangkah beberapa langkah lagi, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Wang Lin duduk dan mengeluarkan botol setan kuno. Setelah mengekstraksi kekuatan iblis kuno, kekuatan dewa kuno melonjak. Kemudian tangan kirinya meraih kekuatan iblis kuno dan ketiganya menyatu. Kekuatan misterius itu muncul sekali lagi dan dia dengan cepat menekannya di antara kedua penanda. Saat rune itu muncul, dia mengambilnya. Dia bergerak semakin cepat sambil terus mengulangi tindakan ini. Aura iblis kuno sedang diekstraksi oleh Wang Lin, dan jumlah jiwa di dalam botol iblis kuno berkurang. Semakin banyak rune muncul. Waktu berlalu dan sebagian besar setengah jam telah berlalu. Jumlah rune yang diciptakan oleh Wang Lin telah mencapai ribuan dengan semua kekuatan iblis kuno di sini. Ekstrak jiwa iblis kuno, ambil kekuatan iblis kuno, dan suntikkan kekuatan dewa kuno miliknya. Wang Lin sangat mahir dengan serangkaian tindakan ini. Sedikit lebih cepat, meskipun dia sudah membuatnya dengan sangat cepat, dia masih jauh dari mencapai peringkat 9. Wang Lin bisa merasakan 4 aura yang ditangkap, jadi dia bergerak semakin cepat. Tak lama kemudian, suara bergelombang dan sebuah platform selebar 70.000 kaki tiba. Ada seorang wanita menawan berdiri di atasnya. Bahkan sebelum dia tiba, tawa menawannya sudah terdengar. Tawanya mengandung sedikit pesona, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, pikiran bergetar. Pikirannya melayang ke waktu yang dia habiskan bersama Liu Mei di makam Suzaku. Hal ini menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan ekspresi menjadi sedingin es. Dia dengan dingin menatap orang dan wanita di atasnya. Karena 2000 tahun menekannya dan rasa sakit yang dideritanya di dalam makam Suzaku, dia mampu menekan perasaan aneh ini. Matanya menjadi semakin dingin. Ketika wanita itu tiba, dia mundur lebih jauh ke dalam pusaran air, tempat dia duduk sekali lagi. Dia mengabaikan wanita itu sambil menutup matanya dan terus membuat tanda. Jadi itu kamu. Jika kakak belum memiliki Tuosen, aku tidak ingin menyakitimu. Wanita berbaju pink itu tersenyum, tapi ada sedikit kecerahan di matanya. Dia melirik ke dalam pusaran dan merasakan iblis kuno di dalamnya, matanya menjadi serius.
Meski tawanya terdengar biasa saja, tawanya mengandung mantra daunnya. Namun, Wang Lin hanya bingung sesaat dan langsung terbangun. Mau tak mau dia mempunyai pemikiran yang aneh. Mungkinkah lelaki kecil ini belum pernah memeriksa seorang wanita? Mata wanita itu berbinar dan dia menjilat bibir. Lalu dia tertawa dan memasuki pusaran air, berjalan menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, Master Iblis 9 Surga tiba. Dia menyingkirkan platformnya dan memasukkan pusaran. Salah satu selir surgawi dan Master Iblis 9 Surga memasuki pusaran dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap mereka berdua, tapi dia tidak bergerak. Dia terus menggabungkan 3 kekuatan tatanan kuno dan menciptakan rune. Dia tidak takut orang lain melihatnya melakukan ini, karena tidak ada orang lain selain Tuo Shen yang bisa melakukan ini. Dia sebenarnya membuat rune itu sendiri. Ketika Master Iblis 9 Surga melihat ini, matanya mengecil, tapi dia berhenti. Namun, gerakannya lebih menjadi lembut saat dia melihat iblis kuno di dalam. Dia sepertinya telah menebak sesuatu dan tidak ingin mengganggu iblis kuno itu. Wanita berbaju pink juga melihat tindakan Wang Lin. Dia terkejut saat itu dan langsung mengerti segalanya. Dia menarik kepalanya dan segera mendekat. Pusaran ini sangat kuat, dan semakin dalam, semakin sulit jadinya. Master Iblis 9 Surga dan wanita itu melambat, namun mereka masih bergerak cepat melewati pusaran. Karena aura iblis kuno yang mengamuk di sini, semua mantra yang digunakan di tempat ini akan mempengaruhi. Namun keduanya sangat kuat dan langsung melintasi ketinggian 7.000 kaki. Mereka semakin dekat dan dekat dengan Wang Lin. Wang Lin menatap mereka berdua. Ketika jarak mereka tidak lebih dari 1.000 kaki, Wang Lin mencerminkan kebenarannya. Botol iblis kuno muncul dan sejumlah besar iblis jiwa kuno keluar darinya. Pada saat yang sama, bintang dewa kuno Wang Lin berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno keluar, membentuk pusaran. Sudah ada sejumlah besar aura iblis kuno di sini, dan ketiganya langsung menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, kekuatan ketiga menyatu, membentuk kekuatan misterius yang dapat menciptakan rune. Dengan suara bergetar, kekuatan ini memenuhi tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat. Ekspresi Master Iblis 9 Surga dan wanita berbaju pink berubah. Mereka tidak lagi peduli untuk mengganggu iblis kuno yang sedang tidur dan menyerang Wang Lin. Pada saat ini, platform lain mendekati pusaran tersebut. Itu adalah kehancuran besar, yang juga melangkah ke pusaran segera setelah dia tiba. Setelah kehancuran besar datanglah wanita berbaju putih. Dia mengerutkan kening saat dia menyingkirkan platformnya dan berjalan ke pusaran air. Saat Iblis Master 9 Surga dan wanita berbaju merah muda mendekat, Wang Lin mencibir. "Kamu terlambat." Tubuh Wang Lin gemetar, tapi dia tidak peduli mereka mendekat. Tanda di sekelilingnya terguncang dari tubuhnya dan melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengganti tangannya dan sejumlah besar rune yang dia buat muncul. Kemudian Wang Lin melompat ke udara, dan dengan lambaian lengan bajunya, platform setinggi 80.000 kaki miliknya muncul. Saat platform itu muncul, itu menyerap semua rune yang dia buat. Cahaya terang keemasan bersinar dan menyapu ke segala arah. Gemuruh menggelegar seperti orang gila. Setelah menyerap semua rune, platform setinggi 80.000 kaki mulai membengkak. 82.000 kaki, 84.000 kaki, hingga mencapai 90.000 kaki. Peron peringkat 9. Saat platform itu muncul, cahaya keemasan menghilang dan tidak ada warna yang muncul. Tidak hanya itu, platformnya bergetar lebih hebat lagi. Wang Lin mengambil langkah dan berdiri di platform peringkat 9. Platform peringkat 9. Cahaya dingin muncul di mata Master Iblis 9 Surga dan dia menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Ekspresi wanita berbaju pink juga berubah dan dia menyerang orang. Ada juga kehancuran besar, yang dipenuhi dengan keserakahan. Dia juga masuk. Hanya wanita berpakaian putih yang mundur sambil merenung. Sepertinya dia mundur dari hal ini. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Raungan mengejutkan terdengar dari makam Orde Kuno. Kedengarannya jauh, tapi sesaat kemudian, akan terdengar di telinga Anda. Di peta ke-9, Tuo Shen menderu dan menyerang ke depan. Namun, ekspresi tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat menghindar ke samping.
Gemuruh menggelegar datang dari macet tak berujung di depan. Dia bisa dengan jelas melihat lengan raksasa terulur dari kabut dan menyapu di belakangnya dengan berbahaya. Meskipun tidak menyentuh Tuo Shen, gelombang kejut yang ditimbulkannya mengenai tubuhnya. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia terjatuh ke belakang dan terbatuk-batuk darah. Butuh banyak upaya untuk menghentikan dirinya sendiri, dan sedikit rasa takut muncul di Tuo Shen, yang tidak takut pada apapun, saat dia melihat lengan raksasa yang dengan cepat terbang ke jarak jauh. Lengan ini menyapu makam Orde Kuno, menuju peta ke-8. Di saat yang sama, di peta pertama, lengan raksasa lainnya menyapu kabut. Beberapa lusin pembudidaya masih berada di peta pertama, dan mereka bergerak menembus kabut. Dalam sekejap, suara terdengar menggantikan semua suara, dan sebelum mereka sempat bereaksi, lengan raksasa itu menyapu. Jeritan kematian mereka yang diselimuti oleh suara gemuruh. Setelah lengan itu lewat, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Bahkan platform mereka pun runtuh. Lengan ini 10 kali lebih cepat dari lengan yang ada di peta ke-9. Itu seperti gunung terbang yang bergerak dengan kecepatan yang bisa menandingi para pembudidaya Arcane Void. Ia menyapu peta kedua, ketiga, keempat hingga melewati peta ke-7. Semua penggarap di jalur lengan tidak dapat menghindarinya dan semuanya mati. Ada beberapa yang memiliki platform peringkat 4, tapi tidak ada bedanya, mereka semua meninggal. Kedua lengan raksasa itu seperti raksasa yang menutup tangannya di sekitar kepala untuk menamparkan dirinya sendiri. Kecepatannya hanya bisa digambarkan dalam sekejap. Saat platform peringkat 9 Wang Lin dan Master Iblis 9 Surga dan yang lainnya akan diundang, kedua lengan menyapu makam Orde Kuno untuk tiba di peta ke-8. Raungan yang masuk ke telinga semua orang berasal dari kedua lengan raksasa itu. Mustahil untuk menggambarkan yang dirasakan semua orang ketika mereka melihat kedua lengan yang tebalnya ratusan ribu kaki itu. Mereka bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada reaksi siapapun dan muncul di luar pusaran iblis kuno. Lengan itu muncul di kedua sisi kumparan dan langsung mendekat. Pusat itu langsung runtuh tanpa ada peluang untuk melawan. Saat pusaran itu runtuh, kedua lengan raksasa itu langsung mendekat. Kedua lengan raksasa itu menyapu semua orang dan mengepalkan tangan menuju platform peringkat 9 pertama yang muncul. Wanita berbaju putih mundur lebih dulu dan mundur ketakutan, menghindari pelukan. Namun, dia terkena gelombang keju, menyebabkan dia batuk darah. Dia terlempar jauh. Kehancuran besar tidak seberuntung ini. Dia yang terakhir di sini dan yang paling dekat dengan salah satu lengan. Dia tidak bisa mengelak sama sekali sebelum lengannya mendarat di tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan avatar Dao Master Miao Yin, tubuh menyalakan langkah ketiga, tidak dapat bertahan dari satu pukulan. Kehancuran besar mengeluarkan dan menjerit. Dia sedang memikirkan pengungsi, namun, ledakan dari kumpulan kepuasan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Lengan itu mengarah ke platform peringkat 9 di belakang Master Iblis 9 Surga dan wanita berbaju merah jambu. Wajah Tuan Iblis 9 Surga langsung berubah pucat. Wajahnya selalu berganti-ganti antara wajah seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Saat ini, ia tetap menjadi seorang lelaki tua ketika tangannya membentuk segel dan dia dipanggil dengan lengan. Gemuruh menggelegar menggema dan dia batuk darah. Wajahnya dengan cepat berubah dari lelaki tua menjadi lelaki parubaya. Dia batuk seteguk darah lagi dan wajahnya berubah dari pria parubaya menjadi pria muda. Pada saat ini, avatar Master Iblis 9 Surga yang tak terhitung jumlahnya semuanya mati. Kematian mereka memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Master Iblis 9 Surga, yang telah berubah menjadi seorang pemuda, menghilang, membiarkan lengannya lewat. Kemudian dia muncul kembali, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia segera mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Sedangkan untuk wanita berbaju pink, ekspresi sangat berubah. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk kabut merah muda. Ada pita hitam di dalamnya, dan dia mengambilnya. Dia menggunakan pita itu untuk bergerak ke samping tetapi masih terjangkit oleh jarinya. Dia batuk darah dan dengan cepat mundur. Di arah lain, lengan lainnya menghancurkan ekosistem dan tersapu oleh topan kacau tempat iblis kuno berada. Segelnya hancur. Saat segelnya dihancurkan, iblis kuno itu membuka matanya. Ada 8,5 bintang berputar di mata kirinya. Dia sudah bangun. Saat lengan raksasa itu menyapu,
iblis kuno yang terbangun itu mengeluarkan raungan yang tajam. Saat dia meraung, tubuhnya menjadi transparan, membiarkan lengannya menembus menuju platform peringkat 9. Kedua lengan raksasa itu muncul di dua sisi platform. Dalam sekejap, mereka mendarat di platform peringkat 9 pertama. Platform itu bergetar dan mulai runtuh. Lengannya menembus segalanya dan menggenggam tangan di depan Wang Lin. Kedua lengan itu perlahan terbuka seolah-olah mereka telah meraih kekosongan. Seolah-olah ruangan itu adalah selembar kertas, dan celah raksasa terkoyak di lengannya. Ada dunia aneh di dalam celah itu. Wajah Wang Lin pucat. Dia tidak terluka di lengannya, tapi pemandangan yang muncul di hadapannya mengejutkan pikiran. Pergolakan dimulai di dalam makam Orde Kuno. Setelah celah terbuka, seluruh kabut mulai bergolak dan bergemuruh hebat. Perubahan di dalam menyebabkan perubahan di luar juga. Pada saat ini, di luar makam Orde Kuno, celah yang telah hilang muncul kembali. Kabut di luar terkesan menyatu dengan kabut di dalam, dan mulai bergejolak. Suara tabrakan kabut menyebar jauh dan luas. Saat celah itu muncul sekali lagi, kabut ditarik kembali ke dalam celah tersebut. Celah tersebut sepertinya mengandung daya isap yang kuat, dan kabut pun ditarik masuk. Dalam sekejap, lebih dari sebagiannya ditarik kembali, dan sisanya masih dengan cepat tersedot kembali ke dalam celah tersebut. Tidak jauh dari makam Orde Kuno, di atas tanaman mati, tubuh utama Desolation besar membuka matanya. Wajahnya dicetak dan ada tanpa ampun di matanya. Dalam hidupnya, dia suka melanggar sumpah, tetapi semua orang yang mengetahui kebiasaan ini telah meninggal, sehingga tidak pernah menyebar. Meskipun dia berteman dengan Vermilion Bird generasi kedua, bagaimana manfaatnya dibandingkan? Karena kepribadiannya, dia hampir tidak memiliki teman setelah puluhan ribu tahun kondisinya. Dia kedinginan dan tubuhnya menghilang. Dia muncul kembali di luar kabut yang tersedot dengan cepat. Tubuhnya melayang di dalam kabut seperti gunung yang tidak bergerak saat dia menutupi kabut dengan menghilangnya dingin. Setelah merenung sebentar, ada sedikit tekad di matanya. Tidak ada batasan pada tingkat budidaya siapa yang bisa masuk. Great Desolation memikirkan sedikit dan kemudian memasukkan ke dalam celah tanpa ragu-ragu. Saat kereta mulai menyerap kabut, ada sebuah planet ilusi di kedamaian. Planet ini tertutup lautan ungu, dan ombaknya bergemuruh. Di kedalaman lautan duduklah seorang lelaki tua. Pada saat ini, dia membuka matanya dan cahaya dingin muncul di dalamnya. Kehancuran besar berani mencuri avatarku dan orang itu berani menghancurkan rencanaku. Saat ini, pergolakan sedang terjadi di dalam makam dan larangan untuk masuk telah hilang. Orang tua itu berpikir sejenak dan kemudian mengubah tangan. Ombak melonjak di hadapannya dan sebuah pintu raksasa yang terbuat dari lautan muncul di hadapannya. Orang tua itu berdiri dan melangkah ke gerbang. Sosoknya muncul di luar makam Orde Kuno. Pada saat ini, ruang di depan lelaki tua itu terdistorsi dan sepertinya menjadi 9 dunia. Seseorang keluar dari distorsi ini. Orang ini adalah seorang lelaki tua setengah baya, dan wajahnya gelap. Setelah dia muncul, matanya bersinar seperti kilat saat dia melirik Dao Master Miao Yin. Taois tua Miao Yin, yang tidak meninggalkan lautan ungu selama puluhan ribu tahun, juga datang ke perairan berlumpur ini. Karena kamu, monster tua 9 surga, bisa datang, maka orang tua ini juga bisa, kata Master Dao Miao Yin dengan suara serak. Keduanya saling memandang dan berhenti berbicara, lalu mereka melihat ke celah yang dipenuhi kabut. Setelah beberapa saat, Dao Master Miao Yin tiba-tiba berkata, racun tua yang menghancurkan kehancuran telah masuk. Master Iblis 9 surga mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu jebakan? Seharusnya tidak. Seseorang yang bisa memasang jebakan di makam Orde Kuno, akankah mereka melakukan hal seperti ini? Keduanya saling memandang, membuat mereka penuh dengan tekad. Kehancuran besar harus ditutup. Aku bisa ingin menyegel kehancuran besar, tapi aku akan mengambil 60% hartanya. Bukan apa-apa, tapi anak kecil itu milikku. Keduanya membuat kesepakatan dan menutup celah yang dengan tenang mengambang di sana setelah membekukan semua kabut. Saat keduanya hendak masuk, sistem bintang kuno bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat mulai mengembun dari segala arah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi telapak tangan ilusi dan melayang di atas celah. Jejak telapak tangan ini sangat besar, cukup besar untuk menutupi wilayah bintang ini. Dao Master Miao Yin berhenti dan melihat cetakan telapak tangan.
Master Iblis Sembilan Surga mengerutkan kening dan juga berhenti. Gas hitam muncul di bawah telapak tangan, membentuk sosok hitam. Orang ini menutupi jubah hitam, sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Pertempuran besar akan segera dimulai, jadi tidak ada yang bisa terjadi pada kalian berdua. Makam Orde Kuno ini, jangan pergi. Setelah hening sejenak, kereta itu tidak mengecil. Seolah-olah sedang menunggu para penggarap masuk. Dao Master Miao Yin memandang orang-orang yang memandang hitam dan berkata, Anda memperkirakan kecelakaan akan terjadi. Aku belum meramalnya. Suara pria berjubah hitam itu terdengar kuno. Tidak akan terjadi kecelakaan. Bahkan jika ada yang melakukannya, Anda akan memiliki cara untuk menyelamatkan kami. Dao Master Miao Yin berbalik dan memasuki makam. Master Iblis Sembilan Surga tersenyum dan menggenggam tangannya. Sepertinya sebagian besar lukamu sudah pulih. Jika terjadi kecelakaan, kami akan mengganggumu. Master Iblis Sembilan Surga melangkah ke celah itu tanpa ragu-ragu. Keretakannya masih ada, melayang di sana. Sosok berbaju hitam berdiri di sana dan menghela napas setelah sekian lama. Saya harap tidak terjadi apa-apa. 2 dari 5 master, kehancuran besar Arcane Void, Zhou Jin, dan 2 selir surgawi kuno. Itu adalah 30% dari kekuatan sistem bintang kunoku. Semuanya telah memasuki makam Orde Kuno. Aku khawatir. Di dalam makam Orde Kuno, kedua lengan raksasa itu seolah menyapu olah mereka akan menghancurkan platform peringkat 9 pertama, namun mereka telah membuka celah ke dunia lain. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia tidak ragu sama sekali. Saat celah itu muncul, dia melangkah masuk. Yang lain hanya bisa menyaksikan Wang Lin menghilang. Karena kekuatan lengannya, mereka tidak berani bergerak maju. Saat Wang Lin memasuki celah, kedua tangan raksasa itu perlahan menghilang. Namun, bahayanya belum hilang. Mata iblis kuno yang telah terlepas menjadi merah. Dia kemudian menjilat dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Saat Wang Lin memasuki celah, peta ke-9 langsung muncul di pikiran. Namun, saat ini, peta ke-9 tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, suara kuno bergema di benak Wang Lin. Platform peringkat 9, kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan warisanku. Kamu dapat memasuki pintu datang dan memasuki istana surgaku. Namun, istana surgaku telah disegel oleh musuhku, jadi kamu memerlukan terobosan yang besar dan keberuntungan yang besar untuk masuk. Di persahabatan hanya ada satu penyesalan. Pintu di sebelah kiri menghalangi jalan mundurku. Li Guang menembak jatuh mata kiriku, yang berisi sebagian kenanganku, kenangan kampung halamanku. Pewaris, jika kamu bisa menjadi seorang kuno. Jika kata-kata itu hilang, 2 kalimat terakhir terlalu kabur. Penglihatan Wang Lin kabur sejenak, dan ketika dia kembali, dia berada di sebuah istana yang sangat besar. Istana ini seperti langit, dan sulit untuk melihat titik tersebut. Seluruh istana terang dan memancarkan rasa keagungan, tapi ada juga perasaan menyeramkan di dalamnya. Aura jahat ini berasal dari 4 baris mungkin menakutkan. Setiap baris memiliki hampir 1000 petani. Mereka semua berdiri di sana dengan darah keluar dari lubangnya. Mata mereka terbuka, penuh dengan niat membunuh. Pakaian orang-orang ini sangat aneh dan sangat berbeda dari apa yang dilihat Wang Lin. Pakaian mereka seperti udara yang mengalir, seolah-olah hidup. Wang Lin hanya melihat pakaian ini di klan Guntur Sebar, ketika dia melihat gambaran masa lalu itu. Ada api hijau menyala di atas tangan mereka, menimbulkan suara letupan di dalam istana. Wang Lin melayang di istana dan memandangi para penggarap ini. Orang-orang ini telah menjadi sumber cahaya di sini. Mayat dan iwa asal mereka membentuk lilin untuk nyala api. Melihat ini, perasaan jahat menjadi semakin kuat. Melihat Wang Lin mengikuti para penggarap itu dan melihat ke aula. Ada platform batu besar dan tempat duduk besar di atasnya. Ada retakan besar pada platform di bawah kursi. Isinya aura mengejutkan yang masih ada hingga saat ini. Seolah-olah seseorang menggunakan pedang atau anak panah yang dapat menembus segala sesuatu di dunia dan menyerang orang yang duduk di kursi. Kursi ini kosong, kecuali bola cahaya yang memancarkan cahaya lembut yang melayang di sana dengan tenang. Di tengah 4 baris penggarap, terdapat tungku yang tingginya mencapai ribuan kaki. Ada dupa yang menyala di dalam dan secepatnya mengepul ke atas. Wang Lin memikirkan dan kemudian secara bertahap terbang ke udara, tatapannya melewati orang dan dia melihat sebagian dari istana.
Di belakang platform ini juga terdapat tungku raksasa di antara 4 baris penggarap. Mereka tetap tidak bergerak, dengan ekspresi yang sama seperti yang lainnya. Ada juga api yang menyala di atas kepala mereka. Ada tungku di masing-masing 8 arah di sekitar platform, membentuk segi 8, dan ada banyak pembudidaya. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia mengamati segala sesuatu di hadapannya. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia lihat sekarang bukanlah keseluruhan aula. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutar dan memutar angin kencang. Cahaya memenuhi istana, memungkinkan Wang Lin melihat lebih jauh. Saat dia melihat apa yang ada di kedamaian, pupil matanya mengecil. Dia melihat 8 tumpukan mayat di luar segi 8 ini. Darah di mayat yang tak terhitung banyaknya ini telah mengering. Mereka telah menumpuk membentuk 8 gunung raksasa. Aura suram tampak semakin pekat saat Wang Lin menoleh. Namun, ini bukanlah akhir. Saat datangnya Wang Lin menyapu, dia melihat lebih banyak lagi, dan pikirannya bergetar. Di belakang pegunungan mayat ada 8 naga raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki. Naga-naga ini membuka mulut dan mengeluarkan aura yang ganas. Namun, saat ini mereka hanya berupa batu, tetapi ada kekuatan misterius yang memungkinkan mereka tetap mengambang. Kepala naga menghadap ke platform seolah-olah mereka sedang mengaum pada orang yang biasa duduk di singgasana itu. Ada kereta perang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di belakang naga. Kereta-kereta ini tampak menakutkan dan dipenuhi duri. Ada noda darah hitam di atasnya, jelas sekali mereka adalah bagian dari pertempuran besar di masa lalu. Ada banyak sekali penggarap pedang terbang yang melayang di belakang kereta perang. Meskipun tubuh mereka telah berubah menjadi batu, mereka tetap berada di udara dan dipenuhi dengan niat membunuh. Di belakang mereka ada tidak kurang dari jutaan petani. Mereka mempertahankan perilaku mereka sejak mereka masih hidup, dan mereka sepertinya ingin maju ke depan seolah-olah mereka sudah gila. Jumlah petani sepertinya tidak terbatas. Ada ratusan sosok menjulang tinggi yang membelakangi seseorang. Mereka membayangkan tangan seolah-olah sedang mengemudikan sesuatu. Di kejauhan, 8 bayangan sebesar istana tampak muncul. Mereka berada di antara kerumunan petani dan memulai perayaan besar-besaran. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin dia terkejut. Dia secara bertahap mengalihkan ke tahta, dan dia melihat seorang yang unik di depan tahta. Kultivator ini sedang memegang payung saat dia melayang di udara. Meskipun dia telah berubah menjadi batu, tangan kirinya terangkat dan menunjuk ke singgasana. Saat Wang Lin bergerak, dia melihat orang terakhir di istana berdiri di belakang orang yang membawa payung. Ini adalah seorang yang berpaham dengan mata tertutup. Dia melayang di udara dengan tangan kirinya membentuk kepalan seolah sedang meraih sesuatu. Lengannya ditekuk seperti sedang menarik sesuatu. Jika Anda meletakkan busur di tangan, dia akan menarik busur itu. Yang terdengar hanya suara lembut lilin yang menyala di dalam istana. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik perhatian dan melihat ke platform besar. Setelah merenung sebentar, dia mendarat di platform batu. Berdiri di sini, Wang Lin bisa melihat para penggarap yang tak ada habisnya dengan ekspresi ganas, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, rasanya seolah-olah semua niat membunuh dikumpulkan pada Wang Lin. Niat membunuh dari 8 arah tampaknya berubah menjadi padat dan tertanam di sekelilingnya. Wang Lin mundur beberapa langkah di depan tahta, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ceritakan raksasa di bagian bawah platform di bawah singgasana mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah sebuah anak panah telah terbang melewati para penggarap, kereta, anggota klan kuno, dan segala sesuatu yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju orang yang berada di atas tahta. Saat memikirkannya, ada kekuatan yang menariknya. Suara yang muncul 5 kali di kepalanya menyebabkan Wang Lin perlahan duduk di atas tahta. Saat dia duduk, tubuhnya bergetar dan kemudian mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, tingginya ribuan kaki, menampilkan tubuh dewa kunonya. 6 bintang dewa kuno muncul di antara keaslian dan mulai berputar. Namun, pada saat ini, energi iblis datang dari tahta dan mengalir ke tubuh Wang Lin dari lengan kirinya. Akhirnya, semuanya berkumpul di mata kirinya, membentuk 6 bintang hantu. Sesaat kemudian, energi iblis yang mengerikan keluar dari singgasana. Itu mengalir ke tubuh Wang Lin melalui lengan kecurigaan dan berkumpul di mata kegelapan, membentuk 6 bintang hantu. Meskipun bintang-bintang di matanya adalah hantu,
ketika muncul, mereka berputar dalam lintasan yang sama dengan 6 bintang di antara mahkotanya. Saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan waktu seakan kembali berputar. Dia perlahan-lahan melupakan segalanya, dan tubuhnya memancarkan rasa keagungan. Aura ini tirani, aura ini milik seseorang yang akan memandang dinginnya bencana yang menyebabkan dunia runtuh. Dia melihat ke depan dan perlahan-lahan menjadi lebih tenang, namun rasa keagungan itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan Wang Lin akan membuat bahkan para penggarap langkah ketiga tercekik. Orang pertama yang merasakan aura ini adalah yang terhormat Ling Dong di dalam tungku Kaisar Wang Lin. Dia sepenuhnya fokus untuk menekan Zhou Jin dan bekerja dengan Kaisar Furnace untuk menyempurnakannya. Namun, saat aura tirani berkumpul, wajah yang terhormat Ling Dong menjadi pucat dan ekspresi berubah drastis. Dia memenuhi rasa takut dan menghentikan apapun yang dia lakukan. Dia dipaksa keluar dari Kaisar Furnace, keluar dari bintang, dan keluar dari tubuh Wang Lin. Seolah-olah dia akan dihancurkan dan dibunuh oleh aura ini jika dia tidak pergi. Bintang-bintang Wang Lin berputar dengan cepat saat yang terhormat Ling Dong terpaksa keluar. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung berlutut di depan orang tersebut. Hanya setelah dia berlutut, tekanannya sedikit mereda, tapi masih kuat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya bersantai di atasnya. Dia merasa seperti dia bukan lagi seorang yang mengambil langkah ketiga tetapi seorang manusia fana. Tubuhnya gemetar dan dia bahkan tidak berani mengangkatnya. Masih ada langkah ketiga lainnya bernama Zhou Jin di dalam tungku Kaisar. Dia sangat arogan dan tidak mau tunduk, bahkan jika dia beradab. Jika bukan karena yang terhormat Ling Dong telah menekannya dan dia terjebak oleh 8 tetes racun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, pada saat ini, tekanan yang datang dari tubuh Wang Lin menyebabkan wajah Zhou Jin menjadi pucat, dan ketakutan muncul di ingatannya. Tekanan yang tak terduga menyebabkan 8 tetes racun di sekeliling mengendur dan 20 daun kuno melemah. Saat ini terjadi, tubuh Zhou Jin berkedip-kedip dan dia menggali keluar dari tungku Kaisar tempat dia terjebak. Dia mengumumkan keluar dari bintang di antara alis Wang Lin. Saat dia muncul, terjadi kejutan dari tubuh Wang Lin yang mendarat di atasnya. Hal ini menyebabkan ekspresi berubah sekali lagi, lalu tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ketakutan yang sangat besar muncul di matanya, aura ini menyebabkan dia merasa takut, membuatnya gemetar, dan membuatnya merasa seolah-olah pihak lain hanya membutuhkan pemikiran untuk membuatnya hancur. Meskipun dia adalah seorang petarung tahap ketiga Nirvana Void, dia hanyalah seekor semut sebelum tekanan ini. Apalagi 5 Master Sistem Bintang kuno tidak dapat membuat Zhou Jin merasa seperti ini. Seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia ini harus merasakan teror dan berlutut di hadapan seseorang dengan aura tirani tersebut. Jika kamu tidak telentang, kamu akan mati. Aura terus menumpuk di dalam tubuh Wang Lin, tapi belum meletus. Padahal akumulasinya sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Itu sangat mendominasi, dia seperti kaisar dunia. Bahkan surga pun harus memesan di hadapannya. Bahkan bumi pun harus memujanya. Tubuh Zhou Jin bergetar dan darah keluar dari sudut mulut sebelum dia mundur beberapa langkah. Saat tekanannya berkurang, suara letupan terdengar dari kakinya. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan bahunya, memaksanya untuk menyerah. Namun, dia bukanlah Ling Dong dan belum beradab. Sebagai pemenang langkah ketiga yang kuat dan nenek moyang klan serigala surgawi, dia tidak berlutut ke surga atau menyembah dewa manapun. Semakin besar tekanannya, semakin dia berjuang. Dia meraung, dan tiba-tiba dia tidak gemetar. Dia jelas tahu bahwa Wang Lin tidak bisa mendapatkan aura kebohongan itu dalam waktu singkat. Dia juga tahu bahwa aura ini bukan milik Wang Lin hanya meminjamnya. Kekuatannya dipinjamkan dari kursi aneh ini. Momentum ini, tekanan ini bisa hilang kapan saja. Namun, jika dia menyerah. Sebelum hal itu menghilang, hal itu akan meninggalkan cacat pada hati daunnya dan dia tidak akan pernah keluar dari bayang-bayang tergeletak di depan seseorang sebagai penerimaan langkah ketiga. Bukan hanya budidayanya yang akan berhenti, namun kemungkinan besar ia akan menjadi budak seperti Ling Dong. Sambil berjuang, auman Zhou Jin menggema di dalam istana yang sunyi ini. Dahinya dipenuhi keringat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kakinya gemetar, tapi dia mengatupkan giginya.
Darah mengalir keluar dari sudut mulut dan menetes ke pakaiannya, membuatnya menjadi merah. Namun, saat dia menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan tekanan, aura di dalam Wang Lin sepertinya telah selesai terakumulasi, 18 bintang yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Saat mereka berhenti berputar, tekanan dan aura yang berkumpul di dalam Wang Lin pun meletus. Itu 10 kali, 100 kali lebih kuat dari sebelumnya saat menyapu seluruh istana. Zhou Jin batuk darah dan pikirannya seperti terkoyak. Hati Daonya hancur dan semua perlawanannya runtuh. Saat ini, Wang Lin seperti seorang kaisar tak terkalahkan yang memiliki aura yang dapat membuat dunia bergetar. Pria kekar dari klan Serigala Surgawi tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar dan, seperti Lingdong, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia menyerah. Wang Lin sepertinya tidak menyadari semua ini, penampilannya seperti menembus Lingdong dan Zhou Jin, dan dia melihat ke depan. Di matanya, para penggarap di sekitar platform batu sepertinya telah kembali ke masa lalu hingga bertahun-tahun yang lalu. Bunuh dunia. Apa yang bergerak bukanlah para penggarap yang sudah lama mati di sekitar platform, tapi pikiran Wang Lin. Pemandangan yang terkubur dalam waktu muncul di matanya. Sebuah payung disanggah di tempat kejadian. Ada seorang juru tulis parubaya di bawah payung. Diam-diam melihat para penggarap yang tak berjumlah-jumlah pemindahan maju. Dia juga melihat keberadaan di atas tahta dan menunjuk dengan tangan kirinya. Jari ini menyebabkan dunia bergetar. Di mata Wang Lin, dunia di sekitar platform bergetar. Puluhan ribu penggarap semuanya menutup maju seperti orang gila menuju platform batu. Ada lebih dari 10 kali lebih banyak petani di belakang puluhan ribu petani ini. Mereka semua berseru saat mereka maju ke depan seolah-olah mereka tidak takut mati. Lebih jauh lagi, kereta perang besar itu bergemuruh keras dan perlahan mendekat. Mereka mulai bersinar, dan sinar cahaya destruktif ditembakkan. Tepat pada saat ini, celah raksasa tampak terbuka di atas istana. Hampir 100 anggota dari 3 klan Orde Kuno yang tingginya puluhan ribu kaki keluar. Seolah-olah dunia akan runtuh, dan auman mereka menutupi auman para penggarap. Saat suara gemuruh menggema, hampir 100 anggota dari 3 klan Orde Kuno muncul. Mantra, kekuatan tubuh, harta karun, dan berbagai serangan segera mulai mendatangkan malapetaka. Mereka mulai melawan ratusan ribu petani yang hanya beranggotakan 100 orang. Semua ini tampak sangat nyata, seolah-olah Wang Lin telah berjalan melewati waktu dan muncul di medan perang. Dia dengan tenang duduk di sana dan memperhatikan semuanya dengan dingin, sama seperti orang yang pernah duduk di sini di masa lalu. Rasa percaya diri dan aura mendominasi terus berkumpul dan keluar dari tubuhnya. Saat ini, Wang Lin sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dunia bergemuruh dan 8 raksasa yang menembus langit keluar dari celah tersebut. Kemunculan mereka menyebabkan situasi menjadi kacau. Kedelapan raksasa ini memiliki tubuh fisik yang kuat. Seringkali, lambaian tangan mereka akan melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebabkan para penggarap mundur sambil batuk darah, dan beberapa orang mati begitu saja. Namun, saat 8 raksasa muncul, memegang payung menggumamkan sesuatu, dunia mulai terdistorsi dan berubah menjadi permukaan cermin. Raungan datang dari cermin dan kemudian 8 naga yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar. Mereka semua menghadap platform dengan ekspresi garang dan mengeluarkan gemuruh yang mengejutkan. Sepertinya mereka akan mendobrak semua rintangan dan melahap platform batu. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan muncul. Mungkin saja pemandangan sebelum Wang Lin tampak terlalu nyata, atau kekuatan yang dipinjamnya menyatu ke dalam tubuhnya. Wang Lin sepertinya telah berubah menjadi pria yang duduk di sini selama pertempuran itu. Dia perlahan mengangkat lengannya dan menjepitnya. Lalu dia melayangkan pukulannya ke kehampaan di depan. Dewa gemetar, formasi tentara. Saat pukulannya keluar, gambaran ilusi di dalam dunia bergetar. Di dalam adegan itu, ribuan penggarap di hadapan tahta semuanya gemetar. Suara letupan menggema dan ribuan petani ini batuk darah. Distorsi aneh terbentuk di sekitar mereka, dan tubuh mereka ditarik oleh distorsi tersebut. Mereka tiba-tiba memanas dengan rapi di 4 kolom. Ini bukan satu-satunya lokasi seperti ini. Di 8 arah di sekitar platform, 10.000 pembudidaya di depan semuanya batuk darah dan khawatir dalam formasi aneh ini. Aura kematian memenuhi area tersebut.
Semua hal yang mengancam, menghancurkan, jiwa asal, dan semua jejak kehidupan mereka hancur. Tinju Wang Lin berhenti di udara dan perlahan mengendur ke telapak tangan saat dia menarik lengannya. Lalu dia dengan santai memutar tangannya. Mantra setan, gunung angin dan api. Saat dia mengayunkan tangannya, api yang kuat mulai menyala di atas kepala untuk penggarap yang memanaskan. Api ini berwarna hijau, dan asap dalam jumlah besar mulai berkumpul. Dengan lambaian tangannya, asap menembus ratusan ribu petani yang diangkut maju. Asap menembusnya dan membentuk 8 gunung secepatnya. Saat gunung asap muncul, kekuatan isap yang kuat datang darinya. Kekuatan hisap ini sangat menarik, dan menarik ratusan ribu petani di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka melawan, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisapan. Dalam sekejap, tiba-tiba terdengar sedih dan ratusan ribu petani dilahap oleh 8 gunung secepatnya. Setelah asapnya hilang, 8 gunung asap menjadi 8 gunung mayat. Setelah pukulan dan lambaian, tangan kanan Wang Lin berhenti di udara. Kemudian jari telunjuknya terulur dan menunjuk ke depan. Iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Kata-kata aneh keluar dari mulut Wang Lin. Setelah dia menunjuk, kereta raksasa di belakang ratusan ribu pembudidaya bergetar dan riak mulai menyebar ke seluruh kereta. Saat riak menyebar, seluruh kekuatan kehidupan di dalam kereta mulai berubah menjadi kematian. Segera, mereka semua henti bergerak dan hanya berdiri di sana. Saat riak menyebar, 8 naga raksasa yang menyerang seseorang bergetar. Mereka tidak bisa melawan dao iblis ini sama sekali, dan seluruh kekuatan kehidupan di tubuh mereka berubah menjadi aura kematian. Pembalikan hidup dan mati, transformasi dari hidup ke mati, selesai dalam sekejap. 8 naga raksasa mempertahankan postur tubuh mereka saat mereka masih hidup. Mereka melayang tanpa bergerak di udara. Bukan hanya mereka, seluruh penggarap yang menyentuh riak tersebut pun mengalami nasib selamat. Kekuatan hidup mereka telah berubah menjadi aura kematian dan kemudian mereka langsung mati. Dewa, iblis, dao kuno tanpa surgawi. Wang Lin menggenggam ketika tangannya berubah menjadi telapak tangan dan dengan lembut mendorong ke depan. Bintang-bintang kuno di antara asal-usulnya mulai berputar dengan cepat dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi 9 bintang dari 6 bintang, 12 bintang di matanya juga tiba-tiba meningkat menjadi 18 bintang. Dewa, kuno bintang 9, setan kuno bintang 9, setan kuno bintang 9. Kekuatan klan ketiga seolah menyatu membentuk kekuatan Orde Kuno. Kekuatan ini mengalir ke tangan kanan Wang Lin saat dia mendorong ke depan. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Bayangan ini hanya memiliki kepala, tetapi kepalanya saja yang mencakup dunia. Itu mengeluarkan aura kuno yang setua langit itu sendiri. Namun, warnanya agak buram, sehingga tidak mungkin terlihat seperti apapun. Setelah kepalanya muncul, ia membuka mulut dan mengeluarkan hembusan angin. Angin ini bertiup kencang dan menyapu seluruh petani yang mati. Mereka semua menjadi kaku dan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi batu. Tepat pada saat ini, juru tulis Parubaya yang memegang payung di seberang orang menghela napas. Tangan di dekatnya membuka payung dan cahaya 7 warna muncul dari dalamnya. Saat ini, payungnya seperti matahari, dengan 7 warna bersinar terang. Kekuatan Orde Kuno dan cahaya 7 warna menyerang, menyebabkan dunia bergetar. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan menggema. Di belakang orang yang memegang payung, bertabrakan dengan mata tertutup tiba-tiba memegang busur besar dengan 9 segel di tangan. Busurnya terbuat dari tulang, dengan ukiran bulan dan bintang. Tali busurnya terbuat dari bahan tak dikenal yang mengeluarkan aura kuno. Saat ini, ia ditarik oleh penggarap berbaju hitam, membuatnya tampak seperti bulan purnama. Sebuah panah panjang berwarna gelap dengan 9 bulu tiba-tiba muncul di haluan. Panah ini dipenuhi bekas kerusakan, seolah-olah telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak pembudidaya. Ada sejumlah besar niat membunuh yang berkumpul di panah itu. Dia menarik busur dengan mata tertutup dan melepaskannya. Dalam sekejap, anak panah itu terbang dengan momentum yang tak terlukiskan. Dunia bergetar dan retakan raksasa muncul di tanah mengikuti panah. Anak panah itu menembus segala sesuatu yang menghalanginya. Gemuruh menggelegar saat anak panah melesat ke depan. Ini menggantikan semua suara lainnya saat anak panah menembus tidurnya. Ia menembus payung, aura penghancur dari bayangan,
dan menembus segala sesuatu di dunia ini. Seolah-olah langit, bahkan waktu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dihentikan. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Panah ini menembus aura orde kuno dan menusuk mata kiri kepala besar itu. Ia masuk ke kepala melalui lubang mata kiri dan menembus ke sisi yang lain. Seseorang dapat dengan jelas melihat mata kiri yang berdarah di ujung panah saat menembus istana, tertidur, dan menghilang tanpa jejak. Rasa sakit yang hebat muncul di benak Wang Lin seperti gelombang pasang. Rasa sakit ini seakan ingin merobek ingatannya dari dirinya sendiri, mengalir dari mata darah kirinya dan 9 bintang iblis kuno yang dipinjamkannya tiba-tiba runtuh. Dao Shot Li Guang menembak mata kiriku. Mata kiriku berisi ingatanku dan pikiranku tentang kampung halamanku. Suara yang dia dengar sebelumnya muncul di benak Wang Lin sekali lagi. Pada saat ini, di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri dan sepenuhnya menjadi orde kuno Yemo. Kembalikan mata kiriku, dia meraung. Saat aumannya bergema, aura dari kepala mengalir ke depan. Payungnya roboh dan auranya menghantam pria yang memegang payung 7 warna itu. Pria itu mengungkapkan senyuman pahit saat tubuhnya perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi batu. Apalagi payungnya pun membatu. Saat aura itu melewati pria parubaya itu dan mendarat di pemanah di belakangnya. Pemanah itu memikirkan dalam diam dan menutup matanya. Tubuhnya langsung berubah menjadi batu, dan dia mempertahankan posenya sejak. Dia masih hidup. Aku sudah menyelesaikan perjanjian kita. Saat dia memejamkan mata, dia mengucapkan kalimat pertama dan juga kalimat terakhirnya. Bersambung.